Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini sama dengan tadi, setelah ada mezbah yang didirikan oleh Nuh. Aku tidak akan membinasakan, biarpun dari sejak kecilnya hatinya selalu berbuat jahat. Itu sebabnya saudaraku, dalam persekutuan itu tidak semua yang mau hidup benar, yang merindu kepada Tuhan. Ada yang hanya mau berkat itu hanya untuk sementara di dunia ini, makan minum asal ada cukup, tidak memikirkan sampai kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya di dalam persekutuan itu banyak yang tidak sungguh-sungguh, dan itu sudah langsung menjadi kelompok si jahat yang nanti akhir zaman menyatakan dirinya itulah antikris. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela meninggalkan tatanya, datang melawat kita manusia. Dia sama dengan kita manusia, bahkan dia tidak mengambil posisi yang paling tinggi, tapi dia mengambil posisi sebagai hamba, bahkan sampai mati tersalib. Saudara-saudaraku, kita akan masih tetap di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat 2 sampai dengan yang keempat saja. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagia yang membaca, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dan marilah kita bersama-sama membacanya. 1, 2, 3. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Saudaraku, di tengah-tengah keadaan yang semakin sulit karena semakin banyak tantangan hidup bagi manusia, dan memang semakin akhir zaman ini sudah pasti semakin bertambah kesulitan bagi manusia. Bahkan itu menjadikan manusia banyak ketakutan, dan karena kesulitan dan kekhawatiran, orang semakin hilang sejahtera, umurnya juga maka semakin pendek juga. Tapi di tengah-tengah hal yang seperti ini, mari kita semakin sungguh-sungguh menghampiri Tuhan, dan kita harus benar-benar menyenangi
rumah Tuhan. Yang pasti Matius pasal yang ke-18 ayat 20, di mana 2-3 orang berhimpun di dalam nama Tuhan, di situ Dia ada. Dan persekutuan kita di sini, kita yakini ada hadirat Tuhan. Matius pasal yang ke berapa tadi? 18 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita yakin di sini ada Tuhan. Dan saudara-saudaraku, kita mencari Tuhan harus semakin benar-benar semakin bergairah. Jangan surut, jangan lemah. Ya, tadi kita sudah membaca, jiwaku hancur karena merindukan rumah Tuhan. Saudaraku, hati yang hancur karena rindu itu didasari dengan cinta yang tulus. Karena kalau orang sudah tidak cinta, tak mungkin hancur hatinya. Malah seandainya siapapun yang paling dekat, kalau sudah benci dia, tak usah pulang sama sekali, mati aja sekalian. Bisa begitu saudaraku. Tapi kalau benar-benar mengasihi, sebentar tidak kelihatan sudah mencari-cari, rindu. Ya, biar ini ada pada kita, selalu merindukan Tuhan, berkobar-kobar. Ya, dalam suami istri juga kalau bukan cinta laki, malah persekutuan nggak rasa enak saudaraku. Mending aja dia pulang biar nggak ribut, bisa begitu. Tapi kalau saling mengasihi saudaraku, harus benar-benar damai, akor, saling mendukung, saling menguatkan. Dan ini harus terjadi bagi kita. Karena bersekutu dengan Tuhan, harus juga bersekutu dengan sesama dengan baik. Itu namanya saling benar kepada Tuhan, benar kepada sesama. Ini saudara-saudaraku. Nah, kerinduan kita kepada Tuhan harus benar-benar terarah kepada mezbah Tuhan. Karena di dalam mezbah Tuhan, di situ luar biasa ada berkat. Untuk saat ini saya mau mengajak kita membaca di dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian saya baca saudara-saudaraku, Kejadian pasal yang ke-8 mulai ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu
ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tidak akan henti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Inilah mezbah yang didirikan oleh Nuh setelah terjadi air bah. Semua manusia binasa. Saat itu banyak saudara-saudaraku, dan manusia itu yang paling banyak saat itu yaitu daerah Babel. Sekarang ada Irak, Iran, daerah itu semua Arab. Nah, di situ. Makanya saudaraku, minyak bumi itu kan dari manusia yang binasa itu, saudaraku. Makanya daerah sana banyak minyak itu. Nah, jadi saudara-saudaraku yang kekasih, lewat mezbah yang dibangun oleh Nuh, Allah itu berubah. Tadinya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Saudara-saudaraku, ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ini saudaraku, keputusan Allah dan benar-benar dilaksanakan. Aku akan menghapuskan manusia. Tetapi setelah Nuh membangun mezbah itu dan mencium bau harum dari persembahan itu, maka di sini kita lihat Allah sendiri berjanji, ya, ayat 21 tadi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat, dan dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Di sini saudaraku, luar biasa mezbah, ya, ada pengampunan yang luar biasa. Sekalipun manusia itu dalam hatinya selalu ada niat jahat, bahkan dari sejak kecilnya Tuhan berkata takkan membinasakan lagi.
Ini di mezbah Tuhan, roh jahat itu bagaikan burung-burung tidak lagi dibinasakan, saudara-saudaraku. Diberi kesempatan. Hanya bagi kita harus jalur yang benar tambah benar, yang kudus bertambah kudus. Haleluya, saudaraku. Ini harus terjadi bagi kita. Di dalam kita Markus, kalau kita perhatikan tentang penabur, maka penabur itu menaburkan benih dan burung-burung itu memakan benih, dan itu disebut roh-roh jahat. Ini saudara-saudaraku. Jadi burung-burung yang makan benih itu adalah menuju roh jahat. Tetapi saudaraku, di mezbah Tuhan masih mendapat kemurahan. Bisa tinggal hidup, bisa bersarang, bisa berkembang. Namun bagi kita harus masuk di jalur yang dikehendaki oleh Tuhan. Inilah sekarang yang kita harus gumuli. Jangan di jalur jahat tambah jahat. Tuhan memberi kesempatan bagi manusia. Di dalam Wahyu pasal yang ke-22 ayat 11, barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ini sama dengan tadi, setelah ada mezbah yang didirikan oleh Nuh. Aku tidak akan membinasakan, biarpun dari sejak kecilnya hatinya selalu berbuat jahat. Itu sebabnya saudaraku, dalam persekutuan itu tidak semua yang mau hidup benar, yang merindu kepada Tuhan. Ada yang hanya mau berkat itu hanya untuk sementara di dunia ini. Makan minum asal ada cukup, tidak memikirkan sampai kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya di dalam persekutuan itu banyak yang tidak sungguh-sungguh, dan itu sudah langsung menjadi kelompok si jahat yang nanti akhir zaman menyatakan dirinya itulah antikris. Saudaraku, dalam kesempatan ini semua kita harus sampai mendapat kemurahan Tuhan, harus sampai masuk kehidupan yang kekal. Saya memperhatikan, mulai kita akan melihat dulu mezbah dari Tuhan. Mezbah Tuhan itu, korban yang ada di situ adalah Yesus sendiri, anak domba Allah. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 mulai. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Ini adalah yang mengoreksi dan mengadakan persembahan di mezbah. Imam besar. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar,
dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri. Mempersembahkan ini mezbah, saudaraku. Mempersembahkan yang tidak bercacat akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Ini saudara-saudaraku ya. Jadi pertama mezbahnya Tuhan, dan supaya kita beribadah membawa persembahan. Jadi mezbah Tuhan korban Yesus, dan mezbah kita hidup disucikan, dan hidup kita ini menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ini harus terjadi bagi kita. Kalau Yesus sendiri mempersembahkan hidup, apalagi kita. Dan saya perhatikan, siapa yang tidak mengadakan persembahan, itu bukan umat Tuhan, bukan milik Tuhan. Bahkan persembahan harus benar. Manusia yang dilahirkan pertama siapa? Kain dan Habel adiknya. Dua ini langsung memberi persembahan. Tapi persembahan Kain tidak berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan adalah persembahan Habel, karena itu selalu mengarah kepada mezbahnya Tuhan. Korban Yesus ada tanda darah. Jadi saudaraku, harus ada tanda darah. Ada tanda darah itu menunjuk penyucian dan kekudusan, kesetiaan, kesungguhan, cinta kasih. Itu harus ada persembahan dalam mezbah kita. Haleluya saudaraku. Kain masih hidup, tapi sudah tidak ada lagi ceritanya. Dibiarkan oleh Tuhan. Keturunan Adam lewat Kain banyak, tapi bukan lagi umat Tuhan. Dari mana nanti jadi umat Tuhan? Lanjutan keturunan dari Adam, lahirlah anak, itu namanya Set. Dan dalam kelahiran Set, disitulah orang mulai memanggil Tuhan. Kalau Kain sudah tidak memanggil Tuhan lagi, saudara. Ya. Kalau kita mau baca, saya juga boleh, kita berkesempatan membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4 juga boleh.
Ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil yang mempersembahkan itu. Jadi masih ada lanjutan dari Habil yang persembahannya diterima oleh Bapa. Sebab Kain telah membunuhnya, lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi Set itu pengganti dari Habil. Ya. Dan Set itu mulai mengadakan ibadah, memanggil nama Tuhan. Ini saudaraku menjadi nanti keturunan yang melanjutkan ibadah persekutuan dengan Allah. Kalau keturunan dari Kain sudah, bahkan nanti kalau keturunan Adam lewat Set suka sama anak-anak yang dari Kain, itu jadi kebencian bagi Tuhan. Karena keturunan Kain itu sudah menjadi yang terkutuk. Tapi kita semua adalah yang diberkati oleh Tuhan. Nanti kita akan semakin lihat bagaimana kita bisa sampai yang diberkati oleh Tuhan. Ini semua adalah sejarah dunia Allah kepada manusia. Kita harus mengerti ini. Semua harus mengerti ini. Dan di dalamnya supaya kita sangat bersyukur. Dan di dalamnya supaya kita bersungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita beribadah ini bukan satu main-mainan, bukan kebetulan, dan bukan hanya karena perkara jasmani. Tapi kita mau menjadi milik Tuhan, umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, yang diberkati Tuhan di sini sampai hidup kekal selama-lamanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Coba kita lihat kiri kanan kita, semuanya nanti masuk ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, saudaraku. Ya. Tapi kalau yang nggak sungguh-sungguh udah pasti ketinggalan. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18, walaupun kita tidak usah baca, yang tidak sungguh-sungguh itu malah musuhnya Tuhan. Itu sebabnya kita bergairah, hati berkobar-kobar untuk Tuhan. Hati kita hancur karena rindu. Itu pembuktian karena cinta. Dan kalau sudah cinta, saudaraku, biar disogok, gak bakal berbelok-belok, tetap setia apapun yang terjadi. Cinta itu tidak bisa dirubah. Coba dulu, ya, bantu. Sirul Asyar itu jadi apa sih sekarang? Kidung Agung, pasal 8 ayat 6. Coba dulu. Ayo. Kidung Agung 8. Hidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyawanya adalah nyawa api seperti nyawa api Tuhan. Lanjut. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya,
Haleluya. Ini kita tujukan kepada Tuhan ya. Tapi yang suami istri juga harus begitu. Tidak boleh bisa sampai maut yang memisahkan. Haleluya. Tapi jangan bisa, tidak bisa tapi cuma berantem. Harus tetap bersama-sama dalam sukacita menanti Tuhan. Harus sama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Usahakan. Tak boleh sakit hati di mezbah Tuhan, tak boleh itu ada. Ini saudaraku, karena Tuhan Maha Pengampun. Haleluya. Nggak boleh berkata, nah suruh, sakitnya di sini. Loh, Tuhan Yesus coba diapain? Dihina, diolok, dinyinyir. Istilah sekarang kan nyinyir. Kurang apa? Apapun penderitaan di situ semua paling lengkap. Bahkan di luar kebiasaan, disiksa, diolok, dipukul, disamakan dengan penjahat, diambil semua kebenarannya. Nah kita ini kebenaran manusia belum apa-apa. Biarpun benar semua menurut kita, itu seperti kain yang sudah usang. Itu kebenaran manusia. Masa mau dipertahankan? Sudah tinggal diangkat begini, sudah jadi apa namanya? Nggak ada tenaganya. Masa itu mau dipertahankan? Kebenaran Tuhan lah yang kita pertahankan. Haleluya. Amin. Susah aminnya ya. Haleluya. Jangan kebenaran kita, kebenaran Tuhan. Haleluya. Wah, udah mulai kencang, tapi masih belum semua. Masih pertahankan kebenaran kamu. Binasa. Pertahankan kebenaran Tuhan. Amin. Mezbah kita pandang kepada Yesus. Dirikan mezbah seperti mezbahnya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong saya. Semua kita berkata begitu. Kiranya Tuhan tolong saya. Tangannya ke dadanya dong. Kiranya Tuhan tolong saya. Pasti diberkati oleh Tuhan. Nggak ada lagi kutuk, nggak ada lagi hukum, kecuali tidak mau bertobat sampai mati. Makanya kita dalam kesempatan ini harus berubah, harus bertobat. Tadi kesaksian ibu itu kita nggak tahu. Saya belum pernah ngomong sejengkal. Saya yang ngomong sehasta, selangkah, sedetik. Tapi rupanya sekarang ada lagi sejengkal. Umur kita tidak bisa disambung satu jengkal. Amin. Iya. Saudara-saudaraku, jadi tadi ada yang belum kita baca. Apa yang belum? Oke. Jadi harus cinta itu kuat, mencintai Tuhan. Karena Yesus sudah mencintai kita, tidak menolak, diolok, dihina, apapun semua sampai kepada mati tersalib. Sebelum dia mati habis nyawanya, sebelum habis darahnya, perkataan yang terakhir di dalam kitab Lukas pasal berapa minggu yang kemarin, ada yang ingat? Dalam kitab Lukas di situ disebut, Bapa ampunilah mereka. Haleluya. Dalam direndahkan, diolok, ampunilah mereka. Haleluya. Mezbah Tuhan luar biasa banyak berkat. Mezbah kita yang belum apa-apa, sakitnya di sini nggak mau mengampuni. Apalagi kalau sudah sampai ngomong mardomu di Tanah Rara, bahasa Indonesia ketemu di Tanah Abang. Tanah Abang itu tanah merah. Kalau udah digali itu tanah, nah itu biasanya kuburan kan. Keluarlah tanah merah. Ketemunya di situ.
Jadi kalau sudah sama-sama mati, nggak tahu lagi, dijejer di kuburan, baru di situ ketemunya. Orang kalau sudah sama-sama mati, nggak ada apa-apanya, nggak ada pengampunan. Pengampunan terjadi waktu kita hidup. Manusia dihakimi sesuai perbuatannya waktu dalam hidupnya. Jangan sampai napas kita habis baru mau benar. Itu adalah kehidupan pertobatan orang kaya yang masuk di alam maut. Bapak Abraham suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya, tapi nggak boleh. Kalau begitu ada banyak di sini, di dunia, saudaraku, suruhlah orang yang dari sini memberitakan Injil ke sana. Tak boleh. Di situ sudah ada firman, ada kesaksian para nabi. Jadi waktu masih hidup kita ini, kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Umur gak bisa ditentukan. Si COVID aja sekarang nggak pilih-pilih umur. Katanya manula-manula, tapi bukan manula pun mati juga kena COVID. Bahkan anak bayi pun bisa kena COVID. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Jadi kalau COVID sekarang, jangan bilang, ntar aku sudah tua. Lah, COVID aja kalau serang manusia, umur berapa aja bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, terus. Nah, semua bisa diserang. Dan kalau bukan Tuhan yang lindungi, mati saudaraku. Tapi karena Tuhan yang lindungi kita, kiri kanan boleh kena, tapi itu kita hanya menonton. Tuhan masih tetap melihara kita. Itu sebabnya mengasihi Tuhan, saudaraku. Bangun mezbah, ikut mezbahnya Tuhan. Nah, jadi terus saya perhatikan, mulai dari set itu hanya yang membangun mezbah. Dan nanti kalau sudah keturunannya itu, ya hanya saudaraku keturunan sebagian Nimrod itu justru bukan membuat mezbah Tuhan, tapi dia membuat apa? Menara Babel, melawan Tuhan. Saat itulah Tuhan pilih yang suka bangun mezbah. Dari Mesopotamia itu, dari daerah Ur-Kasdim itu, dari pembentukan menara Babel itu, dari situ Tuhan panggil Abraham. Haleluya. Ini saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan dari keturunan Abraham, itulah yang menjadi umat Tuhan sampai saat ini. Haleluya. Siapa itu? Israel. Dan keselamatan datang dari orang Yahudi. Siapa di situ? Abraham. Saya perhatikan semua nabi-nabi dari situ. Ya. Murid-murid Tuhan dari situ. Mengapa sampai kepada kita? Kalau kita mau bersungguh-sungguh di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kita sudah ikut dalam mezbah Tuhan mendapat kemurahan. Karena siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, mereka adalah keturunan Abraham. Itu saudaraku, tidak ada yang lain di bumi ini. Ada agama-agama yang lain, itu bikinan yang tidak berurut
mulai dari penciptaan sampai kepada suasana Kain dipisahkan dengan Habil, yang lanjutnya Set, nanti dilanjutkan kepada suasana dunia, ya, dan nanti suasana ya air bah. Dan Tuhan yang tahu hidup Nuh itu juga suka mesbah, dan yang dinyatakan di dalam setelah air bah. Saudaraku, manusia yang lain semua justru ikut dalam membangun Menara Babel, tapi Tuhan memilih yang disukainya, satu keluarga, itulah Abraham. Kita sudah dengar, begitu dia keluar, bangun mesbah, dia pindah, bangun mesbah, dan sampai kepada mesbah yang terakhir untuk dia diberkati. Seluruh bumi keberkatan lewat dia. Mesbah penurutan, walau sangat berat, mempersembahkan anaknya Ishak. Saudara-saudaraku, nabi-nabi semua terus, tidak ada yang lain. Dan dari situlah Yesus. Saudaraku, makanya di dalam Injil Matius pasal 1 mulai ayat 1 apa itu? Ayo. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Iya. Terus nanti sampai kepada Yesus. Haleluya. Amin, saudaraku. Saudara bersuka cita. Bangsa-bangsa lain gak ada loh. Kalaupun kita orang Batak ini, kita bisa menerima Tuhan, hanya Roh Kudus yang tolong kita. Banyak orang tidak bisa menerima Yesus Kristus, malah dihina, diolok. Ya, ada yang berkata, mana bidannya? Apa sih? Boleh. Tapi kita harus yakin, inilah kebenaran. Keselamatan hanya datang dari orang Yahudi. Dan makanya dari Abraham silsilahnya sampai kepada Yesus. Haleluya. Kita nggak usah urut satu persatu, tapi yakinilah itu. Nanti kalau kita baca anak ini, kenapa demikian? Karena nggak ada dari suku lain. Terus urutannya. Makanya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Ayo baca. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Amin. Saudara percaya? Amin. Amin. Haleluya. Sebelah sini masih kurang. Amin. Haleluya. Harus mantap. Mengucapkan janji juga, baru nyanyi dia janji jabatan. Satu. ini garing ini tegas, saudaraku. Apalagi iman ke surga, terus mantap, hati berkobar-kobar, mempelai Tuhan, hatinya berkobar-kobar, tidak boleh dipisahkan oleh apapun. Ya, mau digoda pakai duit, tak bisa. Disiram pakai air, gak bisa. Apa saja pun, cinta tidak boleh dipatahkan, karena dia lebih hebat dari Tadi kan baca, ulang dulu, ayo, biar pas. Dan keselamatan tidak ada. Bukan. Kidung Agung tadi. Kidung Agung. Ya. Kidung Agung 8 ayat 6. Ya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut.
Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Maut, saudaraku, adalah satu ujung yang terakhir. Itu maut, ujung yang terakhir. Kalau cinta seperti maut, maka kita harus mengasihi Tuhan sampai habis-habisan. Haleluya. Karena cinta kuat seperti maut. Jadi ini harus koreksi dulu cinta kita ini. Hanya karena hujan cintanya patah. Hanya karena apa cintanya patah. Kalau sekarang disebut putus. Nah, kita sudah putus katanya. Kalau anak-anak gaul udah putus. Tapi kalau cinta seperti maut, sampai yang terakhir, apapun yang terjadi, maut itu adalah yang terakhir, saudaraku. Kita harus sedia apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan tolong kita. Kiranya Tuhan kuatkan kita. Cinta seperti maut, saudara-saudaraku. Karena kita sudah lihat juga kebenaran firman, semua itu boleh dilihat nanti. Dan itu terarah semua. Dan sudah ditutup dalam Wahyu pasal 22. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tidak ada lagi siapapun nabi, tidak ada lagi firman Tuhan yang lain. Ini harus diyakini. Makanya banyak orang berkata palsu, katanya palsu. Ya. Tapi pengalaman kita diampuni menjadi hidup yang baru, itu gak bisa disangka. Pengalaman kita yang dirubah, pengalaman kita yang menjadi ada kasih. Makanya saudaraku, jangan membuat orang sakit. Biarpun apapun dosanya, sejak ada Mezbah dari Nuh, Tuhan juga apapun, dari kecil pun dia berbuat jahat, nanti dihukum di neraka. Tapi kalau Tuhan tidak bikin lagi air bah, tandanya apa? Ya, puji Tuhan. Iya, itu tandanya, saudaraku. Ya, ada kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita, saudara-saudaraku. Dan itulah hebatnya. Semua keturunan dari manapun itu berpihak kepada Babel, yang sebagai pimpinan utamanya adalah Nimrod. Nah ini saudara-saudaraku. Tapi Tuhan mau lihat yang ada suka untuk bangun mezbah. Makanya Tuhan panggil siapa? Abraham. Begitu Tuhan panggil Abraham, apa yang dikerjakan? Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Pertama, mezbah keluar dari Ur Kasdim, kekacauan. Selanjutnya memperbaharui, dan selanjutnya mezbah penurutan. Haleluya. Sudah sejauh mana penyerahan kita? Adakah penurutan? Nah, inilah cinta kasih kita. Penurutan itu cinta kasih, saudara-saudaraku. Kiranya Tuhan mau tolong kita semuanya. Oke. Biar Tuhan tolong kita, dan segala berkat boleh tercurah bagi kita semuanya. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari